Mungkin sebagian orang masih asing dengan kata filantropi. Apa sebenarnya arti kata ini? Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani, philos dan anthropos. Keduanya bermakna love of people atau cinta kasih terhadap sesama. Kata filantropi ini juga sering diartikan berbagi sumber daya pribadi untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama atau sharing private resources for public benefit. Nah, apa saja sumber daya ini? Bentuknya bisa berupa uang, barang, ide atau pemikiran, tenaga, dan jaringan. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai aktivitas berbagi dukungan dan sumber daya dengan sukarela yang dilakukan secara terorganisir karena didorong cinta kasih kepada sesama untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum. Di Indonesia, kegiatan filantropi ini telah dilakukan sejak dulu melalui konsep gotong royong. Awalnya, filantropi di negara ini dimulai dari kegiatan amal tradisional dan berdasarkan tradisi agama. Bentuknya pun direct giving atau bantuan langsung yang hanya berdampak jangka pendek. Lalu, siapa saja yang bisa terlibat dalam filantropi ini? Semua pihak bisa terlibat, baik individu ataupun keluarga, komunitas, organisasi nirlaba, maupun perusahaan. Saat ini ada banyak organisasi yang mengelola dan mengembangkan filantropi secara profesional dan berkelanjutan, seperti Yayasan Keluarga, Yayasan Perusahaan, Yayasan Keagamaan, Yayasan Komunitas atau Yayasan Independen. Sebagian organisasi itu pun berperan sebagai grant maker atau pemberi dana. Sebagian berfungsi sebagai intermediari atau organisasi perantara, dan sebagian lainnya menjalankan peran sebagai implementor atau pelaksana program. Saat ini, potensi filantropi di Indonesia sangat besar. Potensi zakat misalnya, sebagai salah satu bentuk filantropi, diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Sementara sumbangan perusahaan pada tahun 2014 mencapai 12,4 triliun rupiah. Tak heran jika CAF World Giving Index 2017 menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan nomor 2 sedunia setelah Myanmar. Sayangnya, potensi filantropi Indonesia belum terkelola dan didayagunakan secara optimal karena beberapa faktor. Pertama, pola menyumbang masyarakat masih bersifat karitatif, direct giving, dan berorientasi jangka pendek. Kedua, data dan informasi terkait filantropi masih minim. Kebiasaan masyarakat menyumbang secara anonim atau tidak menyebut nama atau menyebut hamba Tuhan menyulitkan lembaga filantropi untuk menyusun database dan melakukan perawatan donatur. Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah terkait pengaturan yayasan dan penggalangan sumbangan belum sepenuhnya mendukung kegiatan filantropi. Pemerintah pun belum memberikan insentif yang memadai bagi lembaga filantropi dan donaturnya dalam bentuk pengecualian dan pengurangan pajak. Di tengah tantangan tersebut, sektor filantropi Indonesia terus berkembang pesat. Ratusan lembaga filantropi baru berdiri. Sementara pendayagunaan sumbangan meluas ke program yang strategis dan jangka panjang, seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, sampai advokasi kebijakan. Metode menyumbangnya pun mulai bertransformasi dari cara-cara manual ke digital. Pemerintah juga mengakui peran dan kontribusi filantropi dan menempatkannya sebagai salah satu dari mitra strategis dan pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dengan semakin pesatnya perkembangan filantropi di Indonesia, maka dibutuhkanlah wadah yang dapat memfasilitasi, memberikan arahan, serta mengadvokasi kepentingan para penggiat filantropi. Perhimpunan Filantropi Indonesia pun hadir sebagai fasilitator
dan pendukung sektor filantropi di tingkat nasional maupun global. Keberadaan perhimpunan ini pun dimaksudkan untuk memajukan dunia filantropi di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di video series kali ini, tentang kesalahan-kesalahan umum terkait dengan CSR, kita akan mengulas kesalahan umum yang menyamakan amal sama dengan CSR. Menyamakan tindakan karitatif atau amal dengan CSR juga kini banyak dilakukan oleh perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan dari industri media massa. Banjir besar yang baru saja melanda misalnya, atau kejadian-kejadian bencana alam, telah membuat iklan mengenai CSR menjamur di media massa. Padahal, yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan itu adalah tindakan karitatif, yaitu membantu pihak lain agar penderitaan mereka berkurang. Tidak ada yang salah dengan tindakan mulia tersebut. Yang salah adalah menyamakannya dengan CSR. Nama generik untuk tindakan membantu sesama manusia adalah filantropi, yang kerap juga dilakukan oleh perusahaan. Pada kondisi yang lebih maju, yaitu dengan pertimbangan kegunaan optimum dan dampak terbesar terhadap reputasi perusahaan pemberi, tindakan filantropi ini diberi nama filantropi strategis. Jika kita melihat sejarahnya, tindakan sosial perusahaan banyak dimulai dari filantropi, kemudian menjadi filantropi strategis, baru kemudian CSR. Tentu saja, banyak juga percabangan lain yang tidak mengikuti alur tersebut. Yang mau ditegaskan adalah bahwa tindakan karitatif merupakan bentuk primitif dari tindakan sosial perusahaan yang hingga kini masih penting dan akan terus penting dilakukan. Namun, kini sudah dianggap tidak lagi mencukupi. Ini berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang akan kita bahas pada video selanjutnya.